Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan di dalam program Motivasi Pagi saat ini terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sekali lagi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan penutup akhir dari segala yang didengar adalah istilah yang lazim untuk mengakhiri sebuah tulisan di ranah kesusastraan timur dekat kuno. Ini adalah batu penjuru yang tepat, dan karena sifat konservatif dari nasihat yang mengikutinya, beberapa pelajar Alkitab berasumsi bahwa kata-kata penutup inilah yang menjadi tolak ukur dimasukkannya kitab Pengkhotbah di dalam kanon Alkitab. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita belajar ada 3 hal dari akhir dari segala yang kita dengar, yaitu yang pertama, kita harus takutlah akan Allah. Pengertian takut akan Allah sifatnya luas dan kompleks, namun yang terjadi dasarnya adalah rasa hormat dan kagum akan Allah karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, kasih setianya, anugerah, penghukumannya, dan hal yang lainnya tentang Allah. Hanya kepadanya saja kita menaruh iman, pengharapan, dan kasih kita, sebab hanya Tuhanlah Allah kita, tidak ada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, alasan paling mendasar mengapa kita harus takut akan Tuhan ialah bahwa setiap dari kita tak ada yang pernah tahu sampai kapan kita hidup. Sebab pada hakikatnya hidup kita hanyalah sementara di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa begitu banyak orang gencar mengejar pengetahuan dengan belajar begitu giat, tetapi tidak gencar melakukan segala sesuatu hal yang dia katakan dalam firman-Nya, lantaran ketiadaan komitmen untuk berpegang teguh pada firman-Nya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, takut akan Tuhan akan dengan sendirinya menjadi jelas jika kita mengenal siapa dan seperti apa Tuhan itu. Takut akan Tuhan berbicara mengenai kekuatan, kebesaran, kemuliaan, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan itu positif, menggambarkan sebuah bentuk ketakutan yang sehat. Menerapkan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan, patuh dan taat kepada perintah-Nya, tunduk secara total, berpegang kepadanya dan percaya penuh kepadanya. Mengenali Tuhan sebagai Allah yang absolut dan memuliakannya dengan segala yang kita lakukan. Takut akan Tuhan bukan berarti karena kita takut masuk neraka, takut dihukum karena berdosa, tetapi karena kita takut mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita terus semakin dekat kepada Tuhan, dan bukan sebaliknya menjauh dari Tuhan. Itu yang pertama yang boleh kita pelajari di pagi hari ini. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah
kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan yang percaya, berharap, mengasihi, dan takut akan Tuhan, kepada perintah dan ketetapan firman-Nya lah kita berpegang untuk melakukannya. Firman Tuhan sebagai pondasi dan poros kehidupan kita sebagai orang percaya yang terus menuntun langkah kita setiap waktu. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak mau berpegang pada perintah-perintah Tuhan, lantas apakah yang menjadi peganganmu di dalam hidupmu tiap-tiap hari? Kalau engkau tidak mau berpegang pada firman-Nya, apa yang menjadi andalanmu untuk menjalani hari-hari ini? Maka pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, teruslah kita mengandalkan Tuhan dengan memegang teguh firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka hidupmu tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran, oleh situasi, oleh masalah, atau tantangan dalam hidupmu. Kalau engkau berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan, maka hatimu tetap mengandalkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Itu yang kita pelajari yang kedua di pagi hari ini. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan itu adalah kita harus punya kewajiban secara pribadi. Artinya takut akan Allah dan berpegang pada firman-Nya harus ditaati sepenuh hati dan harus dilakukan oleh semua umat Tuhan. Hal ini semua wajib kita perhatikan, karena pada waktu kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Karena itu marilah kita mengakhiri segala sesuatu yang kita dengar dengan sebuah kewajiban pribadi, yaitu takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa kita bertumbuh secara rohani, kita harus mendisiplin diri kita. Kita harus menjalankan kewajiban kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena setiap pribadi harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam hidupnya. Apakah perkataannya, apakah pikirannya, apakah tingkah lakunya, semuanya diperhadapkan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan, memegang perintah-perintahnya, itu membutuhkan komitmen pribadi. Itu memerlukan tekad secara pribadi untuk melakukannya, bukan rombongan, bukan sekelompok orang. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa akhir dari segala sesuatu yang kita dengar, apakah itu pengajaran, apakah itu firman Tuhan, apakah itu nasihat-nasihat yang kita dengar, akhir dari semuanya itu, satu kesimpulannya adalah supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita memegang perintah-perintahnya, dan supaya kita melakukan tugas dan kewajiban kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, memang banyak yang kita dengar di dalam kehidupan kita, tapi jujur, banyak hal yang sia-sia yang kita dengar, banyak yang tidak berguna yang kita dengar. Oleh sebab itu, abaikan semuanya itu. Apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, apa yang mendatangkan kesia-siaan tanpa ada manfaat, kita harus berani mengabaikannya. Karena di akhir semua yang kita dengar, Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Maka lebih baik kita mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita dengar, baik firman Tuhan, nasihat, dan semua yang baik, adalah supaya kita takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Kalau ada berita, kalau ada perkataan yang kita dengar tetapi tidak membawa kita takut kepada Tuhan
dan tidak membuat kita semakin berpegang pada perintah Tuhan, abaikanlah semuanya itu, karena itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah sampai kepada kita pagi hari ini. Bagaimana kita meresponinya? Apakah kita mentaatinya dengan menjadi takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya serta kewajiban-kewajiban kita? Atau kita meresponinya, mendengar firman Tuhan ini seperti mendengarkan musik sambil lalu saja, hanya sebatas menyenangkan telinga kita, hanya sebatas kita dengar mengisi waktu kita di pagi hari ini? Atau sungguhkah engkau punya kerinduan untuk semakin takut akan Tuhan? Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, rendahkanlah hatimu kepadanya, dan biarlah firman Tuhan berkuasa menolong, memberkati, mengubahkan kehidupan. Maka engkau akan menikmati segala kekayaan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh suka di dalam Tuhan. Bersyukurlah untuk apa saja yang terjadi dalam hidup kita, karena itulah yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat, yakin Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.